Halo sobat, berjumpa lagi bersama Area Film Movie. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul La Land, mengisahkan tentang kisah satu keluarga yang kurang beruntung. Mereka menghuni komplek perumahan yang menyimpan rahasia kelam, bahkan kutukan. Setiap orang yang menghuni tempat itu pasti akan mengalami hal yang buruk, bahkan bisa berujung kematian. Akankah keluarga mereka bisa selamat dari kutukan itu? Ingin tahu kisah horor dan serunya dari film ini? Langsung saja kita ke isi cerita film. Film diawali dengan sebuah keluarga yang akan pindah ke rumah barunya. Mereka tampak bahagia karena di rumah barunya itu adalah awal dari kehidupan baru mereka. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah itu. Namun sang kakak nampak acuh dan kurang senang. Ia mengatakan tidak suka tempat ini dan membandingkan saat tinggal bersama neneknya. Malamnya mereka sedang makan bersama. Sang ayah berbicara kalau ia sangat bahagia bisa berkumpul dan makan bersama. Namun, Nan sang kakak malah mengacuhkan dan lebih asik menerima telepon dari sang nenek. Keesokan harinya sang ibu sedang bersih-bersih. Ia mendapatkan telepon dari sang nenek yang mengatakan kenapa membiarkan cucu kesayangannya pergi ke sekolah naik angkutan umum. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh seekor kucing hitam. Ternyata itu adalah kucing milik tetangga sebelah. Tak lama, Ti pulang dari kantor. Saat berjalan tanpa sengaja, ia menginjak kotoran kucing. Lantas ia pun melempar kucing itu dengan sepatunya. Tetangga sebelah rumah keluar saat mendengar ada keributan. Ti memberitahu kalau kucingmu buang kotoran di halamanku. Tetangga itu pun meminta maaf dan memperkenalkan dirinya. Ia bernama Pak Somkiat. Siang harinya, Pan menjemput anaknya pulang sekolah. Dan saat berjalan pulang, ia melihat ada keramaian. Pan mendekat dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, di perumahan itu ada kasus pembunuhan. Ada mayat ditemukan di dalam lemari es. Kasus itu juga telah diliput di televisi, diberitakan kalau korban disiksa dan mukanya disiram dengan air keras. Pan mengatakan kepada suaminya kalau di perumahan kita ada kasus pembunuhan. Tetapi Ti nampak sedikit kaget dan ia berpesan agar tidak memberitahu anak-anak tentang pembunuhan itu. Setiap pagi Ti rutin berjalan santai, tapi ia merasa ada yang aneh. Pagi ini terlihat sangatlah sepi. Perumahan itu seperti telah ditinggalkan. Bahkan ia melihat keran mengalir di rumah bekas pembunuhan itu. Singkat cerita, pada malamnya Ti mendengar jeritan keras di luar rumah. Ti segera keluar. Ia melihat seseorang yang akan dibawa ke rumah sakit. Orang itu nampak kacau dan menjerit ketakutan. Ti mulai menyadari ada yang tidak beres di perumahan ini, tapi ia mencoba untuk mengabaikannya. Di sini Pan sedang melakukan doa bersama para warga dan dipimpin oleh beberapa biksu. Tiba-tiba Pan melihat biksu nampak panik. Biksu itu terus melihat ke arah pintu. Tiba-tiba biksu itu malah kejang-kejang. Pan melihat ada bayangan hitam di belakang kursi dan tiba-tiba menghilang. Sedangkan di posisi petugas jaga mendapatkan keluhan dari supir taksi. Ia mengatakan kalau ada seorang wanita yang berdiri di tengah jalan. Lalu petugas itu pun langsung memeriksanya. Dan memang benar, ia melihat ada seorang wanita berjongkok di tengah jalan. Lalu petugas itu pun mengarahkan senternya. Tapi tiba-tiba orang itu sudah menghilang. Di rumah Ti mendengar suara di lantai bawah. Ia pun lalu memeriksanya dan melihat seorang memakai topeng.
Ti mengejar, namun ia dilempar botol dan batu tersungkur. Keesokan harinya, Ti pergi membeli senjata. Ia berpikir harus mempunyai senjata untuk menjaga diri. Siangnya, tetangga itu berkunjung ke rumah Pan. Ia adalah istri dari Pak Somkiat, bernama Nip dan juga anaknya bernama Gov. Nampak wajah Nip yang lebam-lebam seperti bekas kena pukulan. Mereka pun berbicara basa-basi, namun Nip mengatakan kalau ia dalam kesulitan dan meminjam sedikit uang. Sedangkan Nan pulang diantar teman-temannya. Mereka mengajak Nan untuk masuk ke dalam rumah kosong. Rumah itu adalah tempat terjadinya kasus pembunuhan. Ketika temannya masuk ke dalam, tapi Nan sedikit takut dan menunggu mereka di luar. Nan merasa teman-temannya sudah terlalu lama di dalam, dan ia pun menyusul mereka. Nan masuk ke dalam, ia memanggil teman-temannya dan menelepon mereka. Namun terdengar suara HP di dalam kamar. Nan melihat HP temannya tergeletak di kursi. Tiba-tiba, ia merasa kalau ada sesuatu di belakangnya. Ternyata itu adalah teman-temannya yang mengerjainya. Namun, Nan melihat ada hantu di belakang mereka. Tiba-tiba pintu terkunci dan terdengar suara jeritan. Setelah pintu terbuka, Nan langsung kabur dari sana. Nan sampai di rumah langsung berlari menuju kamarnya. Sang ayah yang khawatir pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Nan langsung mengunci diri di dalam kamar. Keesokan harinya saat sarapan pagi, sang ayah menanyakan apa yang terjadi semalam. Nan mengatakan ia diajak teman-temannya untuk masuk ke rumah kosong itu. Dan ia melihat ada hantu. Tapi sang ayah tak percaya dan menganggap alasannya tak masuk akal. Tak lama, Pan sedang bersih-bersih. Tanpa sengaja ia menyenggol gelas milik Nan. Pan merasa ada firasat buruk yang akan terjadi kepada keluarganya. Singkat cerita, Ti menjemput Nan di rumah teman-temannya. Setelah di dalam mobil, Ti marah kenapa Nan selalu pulang telat dan kelewatan batas jika sudah berkumpul dengan teman-temannya. Namun Nan malah tak terima. Nan bilang kalau Ti adalah ayah yang tidak peduli dan tidak pernah percaya dengan perkataan Nan. Lalu terjadi pertengkaran di antara mereka. Ti yang emosi melajukan mobilnya dengan cepat. Ia berhenti di rumah kosong itu dan membawa Nan masuk ke dalam. Ti akan membuktikan kalau di rumah itu tidak ada hantu. Tetapi Nan sangat ketakutan. Ia menjerit-jerit dan tiba-tiba ia terjatuh dan tangannya terkena serpihan kaca. Nan yang kecewa dengan sikap ayahnya, ia pun berlari pergi dari rumah itu. Tiba-tiba Ti mendengar suara orang sedang memasak. Ti berjalan mendekat dan melihat sendiri hantu itu. Dengan cepat ia pun keluar dari tempat itu. Pagi harinya Ti melihat banyak pekerja yang menunggu di luar kantor. Ti menelepon temannya, ia mendapatkan kabar kalau kantor itu sudah tidak beroperasi lagi. Dan Ti kehilangan pekerjaannya begitu saja. Ti yang bingung karena sudah tak memiliki pekerjaan, akhirnya ia pun terpaksa bekerja sebagai pelayan toko. Setelah pulang kerja, Ti melihat kalung kucing terjatuh. Dulu di kalung itu sudah dipasangi Ti sebuah kamera. Karena penasaran, ia pun ingin melihat apa saja yang sudah terekam oleh kamera itu. Setelah dibuka, ia melihat Nat bermain di rumah kosong. Seketika saja, Ti bergegas pergi ke rumah itu. Ti masuk ke dalam dan memanggil-manggil Nat. Lalu berjalan mendekati lemari es, terlihat ada darah yang mengalir. Ti yang panik langsung ingin membuka lemari es itu. Tapi Pan menelepon kalau Nat sudah ada di rumah. Singkat cerita, saat Ti sedang bekerja, ia mendapatkan kabar dari Pan bahwa tetangga sebelah rumah telah mati bunuh diri. Ti pun segera pulang. Setelah sampai, ia melihat rumah Pak Somkiat telah dievakuasi. Para warga mengatakan kalau Pak Somkiat depresi.
karena masalah pekerjaan, ditambah lagi soal istrinya yang sering menumpuk banyak hutang. Sehingga Pak Somket membunuh semua keluarganya. Lalu Pan meminta untuk pindah saja dari tempat ini. Tapi T tidak mau. Ia mengatakan kalau kita pindah sekarang, kita tak akan memiliki rumah lagi. Dan orang tuamu pasti akan merendahkanku lagi. Setelah pertengkaran itu, Pan mendengar suara anak kecil. Ia melihat ke kamar Nat, tapi Nat sedang tertidur. Pan pun tidur di sebelah Nat. Tiba-tiba Nat terbangun dan di situ ada hantu golf. Keesokan harinya Pan kesandung sesuatu. Ternyata itu adalah mainannya Nat yang berserakan. Pan memanggil Nat, menyuruhnya untuk membersihkan mainannya. Tapi Nat mengatakan itu adalah kerjaan dari golf. Tapi Pan tak percaya dan mengira kalau Nat berbohong dan memukuli Nat. T datang langsung menggendong Nat. Ia mengatakan, kenapa kamu memukuli Nat? Pan tersadar, ia pun langsung menangis. Masih sambil menangis, ia menelepon ibunya. Ia berkata ingin segera pindah dari sini dan tinggal di Bangkok bersama ibunya. Setelah Nan datang, Pan mengajak agar segera pindah dari sini. Lalu Nan segera mengambil jemuran bajunya, namun bajunya terhembas dan terbang ke tempat sebelah. Nan pun mengambilnya, tiba-tiba ia melihat ada seseorang. Dan betapa ketakutannya Nan melihat muka orang itu hancur. Seketika ia pun menjerit keras. Setelahnya Nan dibawa ke rumah sakit. Di sini Pan menyalahkan T, karena keegoisannya lah yang tak mau pindah dari rumah itu. Sehingga banyak kejadian aneh yang menimpa mereka. T pun pulang ke rumah membawa Nat. Tiba-tiba hujan turun sangat lebat. Saat T tertidur, ia mendengar suara pintu terbuka. Dan Nat tiba-tiba sudah menghilang. Ia menelepon Pan, tapi Nat tidak ada di sana. Dan dari atas ia melihat sendal Nat di luar. T segera berlari menuju ke rumah Pak Somkiat. T sudah di dalam rumah dan membawa senjata. Ia melihat sendal Nat di sana. Lalu T mengambil sebuah lukisan. Tiba-tiba di depan ia melihat hantu golf. Ia pun segera berlari dan masuk ke dalam kamar. Di sana ia diperlihatkan gambaran ketika Pak Somket membunuh semua keluarganya. Sedangkan Pan melihat T berada di rumah Pak Somket. Ia pun langsung menyusulnya. Pan melihat T menembak ke arah lemari. Dan saat dibuka, ternyata Natlah yang tertembak. Pan pun menangis. Terlihat Nat juga menangis. Ia tertembak di dadanya. Sedangkan T yang frustasi memilih untuk mengakhiri hidupnya. Setelah kejadian itu, mereka bertiga pindah dari tempat itu. Ibu bercerita kepada Nan, dulu ia hamil di luar nikah. Tapi ibu masih belum siap dan akan menggugurkanmu. Tapi ayahmu lah yang meyakinkan ibu, ia mau bertanggung jawab dan menikahi ibu. Nan, tahukah kamu, ayahmu sangat mencintaimu. Dan pasti ia akan selalu menjaga keluarga kecilnya. Dan akhirnya film pun selesai. Untuk para sobat, mohon beri kritik dan sarannya di kolom komentar agar channel kami semakin maju dan berkembang. Mohon maaf jika ada kata atau ejaan yang kurang tepat. Terima kasih dan tunggu alur cerita film selanjutnya dari kami.